Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Bangsa yang beriman, kali ini kami akan memberikan info seputar Islam, yaitu tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan salah satu nabi yang wajib diketahui. Seperti kisah nabi lainnya, kisahnya banyak disebutkan melalui ayat-ayat firman Allah di Al-Quran. Menariknya, kisahnya tersebar melalui ayat-ayat di surah yang berbeda dalam Al-Quran. Seperti apa kisah Nabi Sulaiman sejak lahir hingga wafat secara singkat? Simak kisahnya berikut ini agar tidak kesalahpahaman. Sebelum itu, alangkah baiknya para sahabat dukung konten-konten kami dengan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar Islami dari kami. Masa muda Nabi Sulaiman. Dikutip dari buku Kisah Teladan Menakjubkan 25 Nabi, karya Aryani Syurfah, MPD. Nabi Sulaiman lahir di Palestina, dan merupakan anak dari Nabi Daud alaihi salam. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam sejak usianya yang masih kecil telah menunjukkan kesalehan dan ketaatannya kepada Allah. Hadirnya Nabi Sulaiman di tengah-tengah keluarga merupakan anugerah untuk keluarganya, terutama bagi sang ayah, Nabi Daud alaihi salam. Menginjak remaja, Nabi Sulaiman menunjukkan kecerdasannya. Ini berkat doa sang ayah yang menginginkan agar diberi seorang anak yang cerdas. Selain cerdas, Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang bijaksana, dan dapat membuat keputusan yang adil. Suatu ketika, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bertemu dengan pemilik kebun dan pemilik kambing. Pemilik kebun ingin minta ganti rugi pada pemilik kambing karena kebunnya telah dirusak kambing. Mulanya, Nabi Daud alaihi salam meminta pemilik kambing untuk ganti kerusakan. Namun, Nabi Sulaiman alaihi salam memberikan pendapat, yang mana ternyata menguntungkan kedua belah pihak. Pemilik kambing menyerahkan kambingnya, tapi pemilik kebun harus merawat kambing. Sementara, pemilik kambing harus merawat kebun agar keadaan seperti semula. Menjadi raja dan bertemu dengan Ratu Balqis. Walaupun pada saat itu Nabi Daud telah memiliki beberapa orang anak, Nabi Sulaiman alaihi salam yang teristimewa. Karena ia mampu mewarisi tahta kerajaan sang ayah. Akan tetapi, rupanya keistimewaan tersebut membuat sang kakak iri. Kakak tertuanya, Absyalom merasa iri padanya. Absyalom kemudian berencana untuk merebut kekuasaan sang ayah dengan menyusun kekuatan secara sembunyi-sembunyi. Namun, usahanya gagal karena terbunuh dalam kerusuhan akibat masyarakat pro dan kontra. Nabi Sulaiman alaihi salam pun pada akhirnya menggantikan tahta sang ayah. Ketika menjadi raja, Sulaiman justru tidak silau dengan kekuasaan dan hadiah. Ia tetap jujur dan tidak sombong. Saat menjadi raja, Nabi Sulaiman alaihi salam mengandalkan burung hudhud untuk bersurat. Dari burung hudhudlah, Nabi Sulaiman tak sengaja dipertemukan dengan Ratu Balqis. Singkat cerita, burung hudhud itu belum kembali ketika Sulaiman alaihi salam mengadakan acara. Setelah burung itu kembali, ia mengatakan bahwa terdapat kerajaan yang tak kalah besar bernama Saba. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Mendengar itu, Nabi Sulaiman alaihi salam berkeinginan untuk menyurati Ratu Balqis. Sebagai utusan Allah, ia ingin mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk memeluk Islam. Setelah bersurat, Ratu Balqis terkejut dan mendiskusikannya pada penasihat kerajaan. Ratu pun berpesan balik pada Sulaiman alaihi salam, seharusnya ia segan karena negeri yang dipimpin Ratu Balqis adalah negeri yang besar dan kuat. Ia lalu mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman. Bersurat lagi dengan Ratu Balqis, balasan Nabi Sulaiman alaihi salam lebih mengejutkan Balqis. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina dan mereka akan menjadi tawanan yang hina. Kata Nabi Sulaiman. Ratu Balqis pun akhirnya berniat menyambangi istana sang nabi. Nabi Sulaiman kemudian meminta kepada para pengikutnya untuk membawa singgasana Ratu Balqis sebelum mereka datang menyerahkan diri. Kemudian Jin Ifrit berkata, hamba bisa membawa singgasana Ratu Balqis sebelum Baginda bangkit dari tempat duduk.
Kemudian ada salah satu pengikutnya bernama Asif bin Barhaya. Ia berkata, hamba akan membawa singgasana Ratu Balkis ke istana sebelum Baginda mengedipkan mata. Pada akhirnya Nabi Sulaiman pun memerintahkan Asif untuk melakukan. Atas izin Allah, singgasana Ratu Balkis berada di hadapan Nabi Sulaiman. Begitu sampai istana, Ratu Balkis tak hanya dikejutkan dengan singgasananya yang sudah berada di dalam istana, tapi juga kemegahan istana Nabi Sulaiman. Saat diminta masuk ke dalam istana, Ratu Balkis menyingkapkan pakaiannya karena mengira sedang melewati kolam air. Singkat cerita, Ratu Balkis kemudian berserah diri dan mengaku kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Sulaiman. Sepanjang hidupnya, Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan atau mukjizat yang tak dimiliki manusia lain. Dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 78-79, Allah memberikan Sulaiman pemahaman hukum sehingga ia dapat memutuskan suatu keputusan yang adil dan mendekati kemaslahatan. Allah memberikan kelebihan banyak kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, di antaranya kemampuan menundukkan angin sesuai perintahnya. Hal tersebut ada dalam surat Saba ayat 12, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Mukjizat lain yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah kemampuannya menundukkan bangsa jin dan hewan. Ia perintahkan kepada mereka untuk mengerjakan semua hal yang diperlukan. Hal ini disampaikan melalui firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 82. Setiap jin yang membangkang akan dihukum ke dalam neraka. Ini tertuang dalam firman Allah pada surah Sad dalam neraka. Ini tertuang dalam firman Allah surah Sad ayat 37-38. Dan surah Saba ayat 12-13. Mukjizat lain yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuan berbicara dan mengerti bahasa burung dan semut. Wafatnya Nabi Sulaiman. Mengutip buku Menengok Kisah 25 Nabi Rasul karya Ahmad Fatih, Nabi Sulaiman alaihis salam wafat di usia 66 tahun. Nabi Sulaiman meninggal dengan cara yang berbeda dibandingkan manusia lainnya. Ia meninggal dalam keadaan duduk di atas singgasananya. Kematiannya baru diketahui setelah tongkat miliknya dimakan oleh rayap. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Saba ayat 13. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Dari kisah Nabi Sulaiman terdapat sejumlah pelajaran yang dapat kita petik, terutama pada karakter dan sikapnya semasa hidup. Nabi Sulaiman alaihis salam mampu bersikap bijaksana dan adil. Ia cerdas dan tidak pernah menyombongkan diri walaupun memiliki banyak keahlian. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang keislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.